Sensing extrovert. Pengertian sederhananya adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan 5 indera yang proses kerjanya dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya. Sistem operasi pada tipe sensing extrovert berada di belahan otak bagian bawah di sebelah kiri atau disebut dengan limbik kiri. Pada limbik kiri tersebut yang menjadi kemudi kecerdasan tipe ini berada di lapisan abu-abu yang letaknya di bagian luar atau permukaan otak. Limbik kiri abu-abu itulah yang menjadi sistem operasi tipe sensing extrovert. Lapisan yang berwarna abu-abu memiliki tekstur otak yang lebih renggang karena mengandung sel otak yang lebih sedikit. Kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan lapisan bagian dalam tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari luar ke dalam dirinya. Hal ini menyebabkan tipe sensing extrovert menjadi seolah lebih malas untuk bergerak dibandingkan dengan tipe sensing introvert karena sumber bioritmiknya tergantung pemicu dari luar. Pada tipologi fisik, sensing extrovert sesungguhnya identik dengan otot ya. Mereka memiliki otot yang kuat. Otot yang kuat itu disebabkan karena tipe sensing ini memiliki otot merah tempat menyimpan tenaga aerobik. Tentu saja otot itu mesti sering digunakan supaya otot berkembang menyimpan tenaga yang lebih banyak. Tipe sensing extrovert menyimpan potensi tenaga yang besar namun sangat tergantung dengan ketersediaan baterai atau chargernya yang justru ada di luar dirinya, menyebabkan tipe sensing extrovert ini cenderung seperti diesel yang memulai dengan lambat tapi lama-kelamaan akan semakin kuat. Bentuk fisiknya atletis tetapi cenderung berukuran mungil, namun ditunjang oleh keberadaan motorik halus sehingga memiliki kemampuan fleksibilitas fisik yang mengagumkan. Otot memiliki kemampuan mengingat yang disimpan pada bagian sel otot yang disebut dengan myelin. Otot yang terlatih memiliki myelin yang lebih berharga. Kelebihan tipe sensing justru terletak di harga myelinnya yang lebih terlatih. Sifat khas sensing extrovert itu menurut Stephen ada beberapa ya, seperti adventurous, suka tantangan, senang bertualang, kemudian playful, bersemangat dan bergembira, asik, suka main-main, kemudian demonstratif, suka menunjukkan dirinya, suka memperagakan diri, kemudian generous, murah hati, dermawan, mudah mentraktir orang, lalu berulang ya, suka mengulang-ulang, repetition, shows off, pamer, senang memperlihatkan sesuatu, tune in order, suka bekerja sesuai aturan atau prosedur, kemudian tidak mengganggu agenda atau program atau pikiran orang lain. Kalaupun mengganggu hanya sebatas fisik dan suara, tapi tidak akan terlalu masuk ikut campur lebih dalam. Lalu memiliki daya tahan yang kuat, selalu berdasar pada bukti nyata atau pengalaman. Sebagai pribadi yang utuh, tipe dari sensing extrovert memiliki sisi-sisi diametral ya, seperti tahan banting seperti laki-laki tapi manja seperti perempuan. Kemudian exposure pertualangannya luas namun internalisasi kedewasaan lambat seperti pemberani padahal sebenarnya kerdil. Menjadi pendamping yang mudah disenangkan namun tidak mudah dibuat jatuh cinta. Selain itu, tipe sensing extrovert memiliki pembawaan yang terkesan lembut padahal suaranya sering melengking. Susah memulai kerja, tetapi jika sudah dimulai kerjanya, determinasinya kuat, dermawan tapi boros sebagai penikmat, mengharapkan kepastian tetapi cepat merasa tersudut kemudian kabur. Oleh karena itu, tipe ini perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya, jika kelebihan bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya.
Kelebihan tipe sensing extrovert memiliki kekhasan karena memiliki kemampuan fleksibilitas dan kekuatan otot yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan fisik atau disebut psychal quotient. Tipe sensing extrovert memiliki kelebihan yang cenderung lebih dermawan. Juga di sisi lain, dalam membelanjakan untuk dirinya cenderung lebih boros. Dengan kedermawanannya, terutama untuk membelanjakan orang lain, akan membuat tipe ini kerap kali mendapatkan momentum bisnis yang bagus. Tipe ini memperlakukan pekerjaannya sebagai aktivitas yang menyenangkan, bahkan hidupnya pun cenderung ingin bersenang-senang. Oleh karena itu, tipe ini menjadi pembelanja yang boros karena cenderung ingin menikmati hidup. Jika menolong orang, cukup dengan memberi uang. Tipe sensing extrovert merasa tanggung jawabnya selesai jika sudah menangani masalah dengan uang, ya. Berbeda dengan sensing introvert, cenderung lebih mengeluarkan tenaganya jika ingin membantu orang lain. Pada sensing extrovert lebih cenderung ke uang, lebih dermawan. Chemistry pada sensing extrovert sama seperti sensing introvert, ya. Chemistry-nya adalah harta. Hanya saja untuk mendapatkannya, tipe sensing extrovert harus mampu menangkap setiap peluang yang datang. Jika ingin berhasil meraih harta dengan baik, maka tipe sensing extrovert harus mencari ladang untuk menanam uangnya. Keuletan tipe sensing extrovert untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang datang ibarat berladang secara musiman. Kejelian tipe ini untuk menangkap setiap peluang yang datang membuat ia begitu cekatan jika berbisnis dari proyek ke proyek. Ladang itu biasanya lebih berupa aset fisik, properti, franchise, atau infrastruktur yang dikelola untuk menghasilkan pemasukan uang secara rutin. Peranan pada tipe sensing extrovert itu frontliner, ya, artinya aktif terlibat di berbagai kesempatan. Dengan fungsi otot yang kuat, mesin kecerdasan sensing lebih senang dengan jenis pekerjaan yang memerlukan keuletan. Tipe ini memiliki stamina yang lebih hebat dibandingkan dengan tipe lainnya. Kemudian digabungkan dengan kecerdasan yang berbasiskan panca indera, maka fungsi otot akan membuat tipe sensing menyukai pekerjaan berkeringat. Hal itu juga yang membuat tipe sensing memiliki peran sebagai pasukan paling depan ketika berada di lapangan atau di panggung dibandingkan dengan menjadi orang di belakang layar. Tipe sensing yang dikemudikan dari luar dirinya menuju ke dalam dirinya akan muncul sifat lebih pemalu dan pencemas, namun berani mencoba sekaligus memanfaatkan potensi tenaganya yang sedia. Bahkan pada urusan untuk tampil ke depan, jika ia sudah ditempa dengan latihan yang disiplin dan pengalaman, justru ia merasa paling berhak untuk berada di barisan paling depan. Meskipun awalnya pemalu, tipe sensing extrovert merasa tidak punya pilihan harus berada di depan karena selain lebih sederhana, juga lebih fun, ya, menyenangkan bagi mereka. Tipe sensing extrovert sanggup untuk bekerja keras agar dapat terpilih sebagai barisan paling depan. Selain sanggup mengerjakan pekerjaan rutin, tipe ini juga bersedia difungsikan sebagai frontliner dalam satu pekerjaan, termasuk ketika menekuni profesi menjadi atlet, penyanyi, artis, pekerja, atau kalaupun menjadi pengusaha. Maka tipe ini merasa yakin dengan pengalamannya sehingga ia akan menangani bisnisnya memulai dari paling depan. Kestabilan tipe sensing extrovert dalam bekerja dan selalu terhubung dengan lingkungannya, karena lingkungan justru yang mencergernya, serta membeli dukungan lingkungan dengan kedermawanannya, maka akhirnya membuat tipe sensing extrovert memiliki banyak peluang bisnis yang menjadi momentum terbaik untuk dimanfaatkan. Kebiasaannya selalu mencari peluang baru, terkadang tergelincir menjadi sosok yang lebih oportunistik. Namun baginya, peluang bisnis harus diambil sebagai momentum
untuk menghasilkan pendapatan atau income ya. Hal inilah yang menyebabkan tipe sensing extrovert seperti bergerak dari satu proyek ke proyek lainnya. Arah merek tipe sensing extrovert akan terkenal karena kemampuannya sukses menggarap setiap peluang yang ada, sehingga dikenal sebagai si tangan dingin dan memunculkan jaminan dirinya. Ya, jika terdapat investor yang ingin bekerja sama dengannya, maka apa yang tertanam di benak investor tersebut adalah bahwa kepribadian tipe sensing extrovert ini dianggap sudah punya pengalaman dan track record yang bagus untuk menjalankan investasi tersebut. Cara belajar tipe sensing extrovert dapat dilakukan dengan menghafal ya. Supaya bacaan tersebut lebih mudah dikuasai, tipe ini harus ikut menggerakkan tangannya untuk menandai bacaan-bacaan yang dianggap penting. Tipe sensing extrovert memiliki kemampuan merekam secara visual yang mengagumkan. Merekam peristiwa menjadi kelebihan dari tipe ini, apalagi ketika ia ingin mempertontonkan kebolehannya. Urutan peristiwa secara detail dapat direkam dengan seksama. Oleh karena itu, cara belajar dengan menggunakan alat peraga secara visual akan menjadi keutamaan baginya. Namun, faktor yang paling membuat tipe sensing extrovert menguasai pelajarannya itu ialah dengan mengulang-ulang, mengerjakan latihan soal, atau memecahkan masalah. Pengalaman tipe ini dapat melakukan sesuatu akan menjadi bekal keberhasilannya. Mencoba langsung dan mengalami sendiri merupakan proses belajar yang paling efektif bagi tipe sensing extrovert. Bentuk-bentuk pengulangan latihan merupakan cara yang sangat baik untuk memfungsikan myelinnya. Semakin sering dilatih, semakin banyak myelin yang berkembang, maka kemahiran dari tipe ini akan semakin meningkat. Dengan berbekal kemampuan fisik yang berbasiskan myelin, memberikan terpaan pengalaman yang spesifik akan menjadikan tipe sensing extrovert memiliki taraf yang tinggi. Cara yang paling jitu untuk mendorong tipe sensing extrovert adalah memberikan insentif berupa sesuatu yang nyata. Insentif ini harus dirancang sedemikian rupa supaya terukur. Artinya, jika insentif tersebut diberikan dengan jumlah yang sedikit, sudah dapat memotivasi tipe ini, kenapa harus banyak-banyak? Proses motivasi pada tipe sensing extrovert ini sesungguhnya mudah karena cukup dengan memberikan materi. Namun yang paling penting perlu diukur jumlah dan waktunya yang tepat. Kata kunci untuk memilih profesi atau jurusan sekolah itu dilihat dari rajinnya, detail, dan bertemu orangnya. Jadi prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe sensing extrovert sebaiknya diarahkan pada ekonomi, sport, kemiliteran, perhotelan, sejarah. Nah, selanjutnya bisa juga seperti ahli bahasa, bisnis transportasi, pedagang, bankir, penyanyi. Ya, yang penting kata kuncinya di situ tadi, rajin, detail, dan bertemu orang-orang. Baiklah, itu aja penjelasan tentang sensing extrovert. Jika teman-teman mau tes tipin bisa di nomor di bawah ini ya. Terima kasih.